Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, mungkin wabarakatuh. kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ira Suryadi, dan dua rekan saya yang cantik-cantik, ada Bu Lina Herlina dan Bu Mila Kumalawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan praktik ke coaching ya, yang mana dalam pertemuan yang pertama ini, kesempatan yang pertama ini, di sini ada kasus yang pertama, yang mana kasus yang pertama ini ada seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi dia itu selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Jadi anak ini memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugas-tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkannya pun secara mandiri dan hasilnya selalu bagus. Nah, di sini ada peran-peran yang diterapkan kepada kami, dan di sini ada coach-nya yaitu Ibu Mila, ada Bu Lina Herlina sebagai coach, lalu saya sendiri sebagai pengamat. Nah, mungkin untuk mengawali praktik coaching, ada pengantar, yang mana pengantarnya itu hari itu, Rabu di sekolah, jam menunjukkan waktu istirahat. Bu Mila terlihat melihat Lina sedang duduk sendiri di dalam kelas. Dari pengamatan Bu Mila, Lina adalah anak yang selalu terlihat menyendiri dan kurang bersosialisasi di kelas. Untuk itu, Bu Mila menghampiri Lina untuk diajak berbincang-bincang. Terjadilah suatu perbincangan. Assalamualaikum, hai Lina. Bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam Bu Guru. Alhamdulillah saya sehat Bu. Kalau Ibu tidak mengganggu, nih, boleh nggak Ibu duduk di sebelah kamu? Ibu mau nih sekedar berbincang-bincang atau ngobrol santai sama kamu. Iya Bu, boleh Bu. Tapi malu ini Bu. Enggak kok Bu, enggak mengganggu. Ada apa ya Bu ya? Enggak hanya ingin ngobrol aja. Jangan terlalu tegang, biasa kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nih, Ibu lihat nih akhir-akhir ini kenapa ya Lina kayaknya suka menyendiri. Kadang kalau waktunya nih kayak begini jam istirahat pun Lina tidak bergabung tuh sama teman-temannya pergi keluar. Malah cuma duduk-duduk aja nih di kelas sendirian. Kenapa? Ayo. Iya Bu, makasih Bu udah perhatian sama saya Bu. Sebenarnya saya memang pengen ngobrol sih sama Ibu udah dari kapan gitu saya pengen nanya-nanya tapi malu Bu. Ya gitulah Bu lah. Ada yang nggak enak lah Bu lah. Alhamdulillah kalau Ibu mau ngobrol sama saya Bu. Ya, nggak perlu malu kalau mau ngobrol mah. Tinggal datang aja ke ibu. Ibu mah selalu terbuka kalau memang ada masalah di kelas atau dengan teman-teman kamu. Boleh Lina curhat sama ibu. Ibu siap mendengarkan. Apapun masalah Lina, ibu siap mendengarkan. Jadi, apa nih yang bisa ibu bantu? Boleh tidak ibu tahu masalahnya? Hmm, gimana ya Bu ya? Itu ya emang suka gabung gitu kalau sama teman-teman. Ya saya juga nggak tahu kenapa. Ya saya sih ingin Ibu bisa bantu saya Bu cari solusinya. Saya juga tahu tiba-tiba mau sendiri aja dulu gitu, nggak ada yang nggak suka cocok sama teman-teman. Hmm, ada perasaan gak nyaman gitu, ada perasaan padahal sih saya juga tahu teman-teman nggak apa-apa sama saya.
Cuman nggak tahu lah Bu, pengen sendiri aja dulu gitu. Kenapa tuh tidak nyamannya itu Lina kenapa? Apakah teman-temannya suka ngejailin Lina atau suka apa ya, suka tidak mau tidak mau mengerti Lina atau seperti apa? Ibu pengen tahu deh apa apa penyebabnya bisa Lina jadi merasa merasa jadi kelihatan sendiri aja gitu. Ya, ya nggak tahu ya Bu, waktu awal-awalnya itu saya tuh kan kerja kelompok ya Bu. Nah, pas kerja kelompok itu eh, kerjaan saya katanya jadi salah gara-gara saya gitu. Jadi sayanya mau ya takut lah Bu, takut disalahin gitu kerja kelompok tapi kok jadi saya yang dianggap salah terus teman-teman sifat-sifatnya pada begitu Bu, pada pada gampang marah gitu, gampang ngejek. Sayanya juga jadi takut Bu, kalau di rumah kan saya nggak pernah begitu sama orang tua saya, sama adik-adik juga. Kalau misalkan Ibu boleh nanya, kalau waktu kerja kelompok memang anak-anaknya gimana? Sama-sama mengerjakan atau seperti apa? Ketika Lina gitu berkumpul sama teman-teman dalam mengerjakan kerja kelompok, Lina bareng-bareng mengerjakannya atau seperti apa? Ya awalnya sih saya memang terlambat ya Bu, terlambat berkumpul. Ternyata mereka sudah membicarakan sebelumnya tentang tugas-tugas itu. Mungkin saya ketinggalan Bu kesepakatannya. Nah, tiba-tiba begitu pulang ke rumah masing-masing, saya mengerjakan sendiri. Saya pikir itu sudah betul. Saya memang kurang teliti, Bu, kurang kurang berani bertanya. Saya pikir tidak usah ada yang tanyakan lagi. Jadi kalau teman-teman kan kalau enaknya kalau saya sih eh, inginnya ditegur itu baik-baik. Jadi saya merasa tidak cocok sama mereka, Bu. Oh, begitu. Tapi kalau dilihat teman-teman Lina mau kan bergabung sama Lina untuk kerja kelompok, untuk mengerjakan, cuman mungkin masalahnya karena Lina apa? Lina telat, jadi teman-teman marah sama Lina, begitu maksudnya. Iya Bu, saya sih tahu ya kalau teman-teman mah biasa aja gitu Bu bergabung-bergabung gitu. Tapi mereka tuh cuman seru-seruan aja Bu, cuman cuman apa ya ramenya aja gitu. Tapi kalau pekerjaannya mah sepertinya nggak terlalu fokus ke pekerjaan. Jadi sayanya merasa capek sendiri gitu. Kalau teman-teman kelihatannya main HP, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi saya udah aja inisiatif sendiri mengerjakan. Ya kenapa harus kerja kelompok kalau memangnya tidak dibicarakan itu tugas-tugasnya apa. Tapi jadinya ya saya salah Bu hasilnya. Seperti itu. Kalau misalkan nih ya, kalau kalau misalkan masalahnya seperti itu, tindakan Lina biar bisa bergabung lagi atau em, mau mengerjakan pekerjaan bersama-sama lagi seperti apa. Tapi kalau Ibu lihat ya mungkin ini teman-teman Lina merasa bahwa Lina tuh mampu, makanya mungkin dalam kerja kelompok itu mereka mempercayakan kepada Lina. Ya, kalau dilihat dari itu makanya mungkin teman-teman Lina asik aja ngobrol sendiri atau apa-apa. Memang sih itu salah menurut Ibu ya, teman-teman Lina salah kalau seperti itu. Kalau memang kerja kelompok kan mestinya kita barengan ya mengerjakannya, tidak seperti yang tadi diceritakan Lina, jadi akhirnya Lina yang mengerjakan seperti itu ya.
Nih, sekarang apa, jadi dapat Ibu simpulkan ya, kalau setiap kerja kelompok Oh, berarti, Lina sendiri dong yang mengerjakan, atau tidak? iya, seringnya sih seperti itu, Bu. Ya saya tahu saya memang ada kemampuan gitu untuk mengerjakan, kebetulan saya bisa, saya paham maksudnya Bu Guru seperti apa gitu tugas-tugasnya. Jadi, ya saya inisiatif sendiri, Bu. Seperti itu, Bu. Oke oke. Jadi bisa Ibu simpulkan ya, bahwa permasalahan Lina sekarang ini, ketika Lina, mengerjakan pasti Lina aja yang sering mengerjakan, seperti itu mungkin ya, diambil kesimpulannya dari permasalahan yang dihadapi Lina. Iya, Bu. Iya iya, betul, Bu. Saya merasa selama ini ada masalah sama teman-teman karena saya, hanya mengerjakan sendiri. Seperti itu, Bu, masalahnya. Nih, ada masalah lain nggak selain karena kalau kerja kelompok Lina suka mengerjakan sendiri? Mungkin ada masalah dengan teman-teman lain, masalahnya ya misalkan masalah di luar kerja kelompok mungkin ada tidak? Hmm, sepertinya nggak ada, Bu. Mereka sih sebenarnya baik, Bu, ya. Mereka tuh sebenarnya seru kalau bermain gitu, kalau kalau ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kalau ada tugas itu, ya itu Bu, kalau ada tugas itu mereka santai-santai gitu. Jadi sayanya merasa terbebani. Saya merasa kalau ada dalam kelompok selalu menjadi orang yang ya paling banyak disuruh atau paling banyak tugasnya gitu. Sedangkan mereka bisa main-main gitu. Saya terus tugasnya, saya terus yang mengerjakan. Jadi itu aja Bu mungkin masalahnya. Jadi bagaimana supaya saya tidak merasa begitu gitu, supaya bisa seimbang lah pengerjaannya sama teman-teman. Kalau Ibu lihat mungkin karena Lina itu punya kemampuan akademik yang bagus, pintar, dan kalau pengerjaan tugas juga selalu bagus, bervariatif ya kalau mengumpulkan tugas, mungkin itu. Jadi mungkin teman-teman Lina itu percaya sama Lina, bukannya dia dia mungkin merasa kurang, makanya mungkin lebih mempercayakan kalau pengerjaan tugas itu kepada Lina. Ya, mungkin seperti itu ya. Terus Iya Bu. kalau sudah tahu seperti itu, apa nih yang rencana Lina ke depannya mau seperti apa? Apakah Lina mau menyendiri aja atau mau bergabung lagi nih sama mereka untuk ya kalau dilihat kan kalau banyak teman itu lebih seru ya, lebih menyenangkan dibandingkan dengan hanya sendiri gitu, mengerjakan apa-apa sendiri gitu. Coba Ibu pengen tahu nih, kan Ibu sudah tahu nih permasalahan Lina seperti itu. Tapi Ibu juga pengen tahu rencana Lina setelah Lina sudah ngobrol nih sama Ibu, sudah sudah menceritakan permasalahannya, Lina mau seperti apa ke depannya? Ya kalau saya sih sampai saat ini masih bingung ya Bu ya, masih bingung gitu gimana baiknya apa, saya harus harus ngapain gitu. Soalnya ini kan udah berkali-kali Bu, udah terus-terusan kelompok selama semester ini saya terus gitu. Jadi saya sih lebih suka ada tugas sendiri aja, tugas individu gitu dari bu gurunya. Kalau sering-sering tugas kelompok, jadinya saya seperti ini Bu. Saya juga bingung Bu, sebaiknya bagaimana. Oke, nih dari pembicaraan ini prioritas nih yang mau diprioritaskan yang utama buat Lina setelah permasalahan ini terjadi bagaimana ke teman-teman Lina? Apakah Lina mau ya sudahlah saya sendiri aja atau gimana nih prioritas
rencananya mau seperti apa nih? Coba, Ibu pengen tahu juga nih rencana ke depannya buat teman-temannya mau seperti apa? Iya Bu ya, ya mohon mohon pandangannya nanti menurut Ibu benar enggak atau salah gitu ya Bu ya. Nanti saya Iya. kalau yang saya pikirkan ini ya Bu, saya tuh kan selama ini dianggap sama teman-teman dianggap egois ya, dianggap apa namanya selalu kalau tugas itu selalu harus pendapat saya yang dikerjakan gitu. Ya mungkin kalau kalau saya minta maaf sama mereka gitu, saya mau coba gitu, mau coba supaya mereka mengerti kalau kalau saya walaupun saya bisa, tapi saya juga tidak tahan lah kalau harus terusan mengerjakan sendiri tugasnya. Mungkin saya harus minta maaf gitu. Ya siapa tahu mereka menyadari lah gitu walau kalau saya itu keberatan. Terus kalau kalau misalkan saya sudah minta maaf, saya juga mencoba mengerti bagaimana kemampuan mereka lah. Mungkin mereka juga perlu dibantu sama saya. Jadi saya pintar juga tidak sombong gitu nanti gitu Bu ya. Terus Iya. yang ketiga mungkin saya mau ucapkan terima kasih juga sih sama mereka udah percaya sama saya. Udah apa ya? Udah sebenarnya mereka memberi kepercayaan. Hanya sayangnya kalau saya tidak sanggup tidak bilang sama mereka gitu. Itu mungkin Bu sementara ini yang saya pikirkan. Gimana menurut Ibu apa udah betul Bagus. atau barangkali saya harus diperbaiki Bu? Sudah bagus nih, sudah ada kemauan untuk bergabung lagi kan? Sudah mau merencanakan kepada mereka untuk meminta maaf, terus mau bergabung lagi. Nah, nih, tapi Ibu pengen tahu nih dengan kepercayaan dengan apa rencana Lina ya, rencana Lina mau bergabung lagi, meminta maaf. Terus apa lagi tadi? Tidak egois ya, tidak egois ke teman-temannya. Dan mungkin kalau menurut Ibu alangkah baiknya kalau ada masalah itu bisa berembuk gitu ya, sama-sama juga sama temennya gitu ya. Nah, coba nih Ibu juga pengen nih gimana kalau Lina eh, memberikan solusi apa nih buat temennya biar temennya juga merasakan oh bahwa saya juga bisa mungkin kayak seperti Lina tapi mungkin harus gimana ya teman-temannya juga mungkin nggak tahu caranya harus harus seperti apa gitu mendekati Lina lagi atau seperti apa nih rencananya Lina punya solusinya tidak seperti itu untuk biar Lina itu merasa ya bergabung lagi dengan teman-temannya merasa diperlukan lagi di temennya gitu coba Lina punya solusinya tidak? Ya kalau misalkan saya misalkan eh, membantu teman-teman gitu Bu menjelaskan materi-materi gitu nggak apa-apa gitu Bu ya. Ya saya kan Oh bagus biar itu mungkin sama-sama mengerti gitu Bu. ya Ya bagus saya bagus Lina bagus mau itu coba eh, mau coba menjelaskan gitu apa namanya membimbing ya Bu tapi ya sama-sama teman lah Bu gitu sama-sama belajar jadi supaya mereka nggak ketinggalan nggak keenakan dan nggak mandiri sama saya juga nggak terlalu capek gitu Bu nanti bisa sama-sama mudah-mudahan bisa ya Bu kalau begitu jadi iya saya itu tunjukkan ide aja ide apa yang bagus saya ide bisa. bagus Lina. Mm. Itu ide Boleh ya Bu seperti bagus, itu ya. bagus sekali. Itu namanya kalau Ibu tahu ya kalau iya boleh, boleh sekali Lina membimbing teman-temannya, biar teman-temannya juga sama-sama gitu kan, biar biar belajar bersama itu mungkin Lina bisa membimbing dia, mereka yang tidak mengerti bisa bertanya sama Lina. Itu namanya itu tutorial sebaya di mana ada anak yang memang mempunyai
nilai akademis yang tinggi, bisa membimbing teman-temannya sehingga teman-temannya pun bisa mungkin mengerti. Kadang kan terkadang ada anak itu yang tidak mengerti ketika diterangkan oleh guru, tapi lebih mengerti lebih mengerti dan memahami ketika temannya itu menerangkan gitu. Bagus itu, bagus sekali. Boleh diterapkan nanti di kelas ataupun di luar kelas juga boleh diterapkan seperti itu. Bagus itu Lina. Iya. Nah mungkin nantinya kerepotan nggak Bu ya kalau ya nantinya gimana? kerepotan nggak ya Bu ya saya kerepotan nggak ya ngatur waktunya gitu nanti? Tapi kalau menurut Ibu, kalau Linanya bisa mengatur jadwalnya, mungkin tidak akan kerepotan. Jadi Lina nih harus bisa merencanakan jadwalnya dulu mungkin ya. Lina gimana rencananya nih? Lina mau meminta maaf, mau ada rencana atau program ya. Kalau di sekolah itu adalah program Lina sendiri yang mau memberikan bimbingan gitu kan, bimbingan kepada teman-temannya yang memang mungkin kurang memahami pembelajaran. Boleh Lina melakukan membuat jadwalnya boleh. Terserah Lina mau jadwalnya seperti apa. Coba Ibu mau nanya nih, sudah ada nggak dalam lintasan pikiran Lina untuk teknis penjadwalannya seperti apa? Boleh nggak Ibu tahu? Boleh diceritakan sedikit aja. Iya. Kalau apa tadi Bu namanya tutorial sebaya ya Bu ya? Tutorial namanya sebaya, tuh ya? iya betul. Iya. Itu teh. Jadi kita teh nggak apa-apa ya Bu yang ngajarin temen gitu ya? Nggak ya temannya mudah-mudahan mau ya Bu diajarin sama saya. Jadi ya, sayanya ini bisa bergabung sama teman-teman ya Bu. Iya. Boleh itu dilakukannya mau di kelas ataupun di luar kelas juga boleh dilakukan sama Lina. Malah Ibu mendukung sekali kalau Lina punya rencana seperti itu. Ya deh Bu, nanti mudah-mudahan saya coba ajak teman-teman ya yang kemarin biasa kerja kelompok sama saya. Mudah-mudahan mereka mau lagi bergabung walaupun saya udah menyendiri aja gitu. Takutnya saya juga malah beneran dijauhin, itu sayanya menjauh dari teman-teman. Ya, mudah-mudahan kalau bisa datang lebih pagi, nanti saya pagi-pagi belajar dulu. Kalau mereka nggak capek, nanti pulang sekolah saya belajar lagi sama teman-teman. Bisa ya Bu menjadwal seperti itu ya? Bisa menjadwal seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman Lina juga mau. Tapi kalau menurut Ibu, kalau kitanya bisa menerangkan, mungkin teman-teman juga bisa memahami Lina dan ya mungkin akan bisa membantu mereka juga ya dengan rencana Lina menjadi tutor sebaya itu bisa membantu mereka dalam meningkatkan pemahaman dalam suatu pembelajaran. Sangat bagus sekali itu Lina. Ibu mendukung 100% rencana Lina nih. Nih rencananya setelah ini Bu, nih kan gitu Lina sudah mau menjadwalkan juga rencananya kapan nih mau ketemu bicara sama teman-teman. Ya secepatnya aja Bu. Ya mungkin besok lah kalau nggak hari ini Bu. Hari ini saya masih malu-malu lah. Besok aja ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Bagus kalau lebih cepat lebih baik lah biar Ibu juga ngelihat Linanya jadi sedih kalau lihat Lina menyendiri aja tidak bergabung sama teman-temannya. Soalnya udah beberapa minggu ini Ibu lihat seperti itu. Makanya Ibu memberanikan diri untuk ya ngelihat Lina lagi sendiri nih, Ibu juga lagi nyantai, makanya dideketin deh Lina. Ya, akhirnya kan Ibu tahu dan paham apa permasalahan yang terjadi. Dan Lina sendiri bisa tahu kan solusi apa yang harus diambil, rencana apa yang harus dilakukan ya. Dan mungkin
kalau memang sudah berjalan bisa konsisten ya Lina ya mengerjakan itunya ya, mengerjakan kontennya Iya, Bu. berkembang ya, berkembang lebih baik lagi ya teman-temannya. Ya, terima Terima kasih Bu. kasih ya Mungkin saya Lina sekarang atas mengerti ya. obrolannya iya. Ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa segera menemui teman-teman mau menyampaikan niat saya seperti ini. Jadi nanti teman-teman tidak menjauh lagi dari saya, di kelas juga mungkin bisa lebih kompak lagi ya Bu ya. Mohon dukungannya sama Ibu. Nanti kalau misalkan teman-teman nolak juga, saya mudah-mudahan saya ini siap ya Bu, ditolak sama teman atau ada masalah lagi, saya tidak gampang sedih lagi ya, tidak gampang sedih. Iya, tapi jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah karena teman-temannya mungkin pada awal-awal ya pasti ada tantangan dan hambatan ya yang harus dihadapi. Tapi Lina harus berusaha meyakinkan mereka bahwa dengan rencana Lina ini bisa memajukan mereka juga ya seperti itu. Ya. Ya, siap Ibu. Terima kasih Ibu ya. Udah jadi ini udah ngobrol sama Ibu. Jadi nggak bingung lagi lah. Mudah-mudahan besok bisa bermain. Iya, sama-sama ya. Terima kasih ya Bu. Kalau gitu saya semangat terus ya. Semangat terus, nggak boleh sedih-sedih lagi. Ya. Iya. Terima kasih. Lina. Saya pamit dulu ya Bu, mau langsung ke kelas. Iya. Waalaikumsalam Ibu. Enggak Pak Indra. Pak Indra? Gak ada suaranya Pak Indra. Cek. Ya, ada Pak. Ada. Baru bentar, ada. Bu. Alah. Dari tadi saya udah ngomong. Ya, Pak. Sip, Bu. Baik. Sekarang terdengar, Bu? Terdengar, Pak. Ya. Ulangi lagi ya, Bu ya, dari awal ya. Baik. Nah, mungkin barusan itu adalah praktik coaching dari kasus yang pertama, yang mana di kasus pertama ini ada satu orang anak yang memiliki permasalahan, tepatnya permasalahan dengan hubungan sosial terhadap rekan-rekannya. Dan di sini saya akan memberikan pengamatan berdasarkan penggunaan model Tirta, yang mana dalam penggunaan model Tirta ini diawali dari huruf T yang pertama, yang mana di huruf yang pertama itu untuk menyampaikan tujuan coaching. Dan saya lihat dari pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh Bu Mila dan Bu Lina, Bu Mila sudah menyampaikan tujuan coaching, yang mana tadi Bu Mila menyampaikan terkait dengan ketidaknyamanan dan ketidakcocokan pergaulan yang dihadapi oleh Bu Lina. Itu kalau misalkan dilihat dari langkah Tirta dari huruf T. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu ada huruf I, yang mana I di sini merupakan identifikasi, yang mana Bu Mila memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Dan dilihat sekali tadi coach sudah melakukan kegiatan percakapan yang memberikan pertanyaan terbuka sehingga coach dapat terbuka untuk mengemukakan permasalahan yang terjadi sebenarnya. Ini terlihat ketika coach menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah karena coach merasa bahwa
dalam setiap kegiatan kelompok, hanya dia yang mengerjakan. Lalu yang selanjutnya, langkah yang ketiga dilihat dari huruf R. Yang mana dari huruf R ini merupakan rencana aksi. Bu Mila memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan dilihat juga tadi Bu Mila sudah dapat melakukan rencana ini dan alhamdulillah ketika dilihat dari pelaksanaan tadi, rencana aksinya berhasil dikemukakan ketika coach memberikan pertanyaan terbuka dan Koci sudah mampu membuat rencana apa yang akan dilakukan dan bisa dilihat dari jawaban Koci. Pertama, saya mau meminta maaf kepada mereka. Nah, itu merupakan salah satu rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Lina sebagai Koci. Lalu selanjutnya, di tahapan model yang kita gunakan Tirta dan terakhir ini merupakan dari huruf T-nya TA, yang mana TA ini merupakan tanggung jawab dan Bu Mila tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, tadi juga telah dilihat bahwasannya tanggung jawab di sana bisa dilihat ketika Koci memunculkan ide atau gagasan yang ingin membimbing temannya sekemampuan dia, yaitu istilahnya dengan menggunakan tutor sebaya, di mana pada percakapan ini terlihat adanya umpan balik sehingga Koci mengerti. Nah, itu ketika dilihat dari lembar pengamatan menggunakan model Tirta. Lalu yang selanjutnya, ketika dilihat dari ciri coach sebagai pendengar yang aktif, tadi salah satu cirinya itu adalah melakukan kontak mata. Meskipun dalam hal ini kita tidak bisa melakukan secara tatap muka dan terlihat dari kontak mata yang dilakukan oleh Bu Mila dengan Bu Lina sebagai coach. Jadi alangkah lebih baik dan sebaiknya sebagai coach itu kita melibatkan kontak mata, dan ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara, kontak mata kita harus tertuju dan terfokus kepada lawan bicara kita. Lalu yang selanjutnya, tadi Bu Mila pun menjadi pendengar yang baik yang mana Bu Mila sendiri memberikan respon-respon positif, komentar-komentar positif berkaitan dengan jawaban yang sudah dikemukakan oleh Bu Lina. Yang selanjutnya, tadi pun Bu Mila sudah melakukan apa yang menjadi hal penting dalam sebuah percakapan. Salah satunya adalah mengulangi apa yang disampaikan oleh Koci. Nah, itu merupakan salah satu ciri gitu ya, ciri pendengar yang aktif. Ketika ada lawan bicara sedang menyampaikan, nah kita bisa mengulang kembali tetapi menggunakan bahasa kita sendiri. Yang selanjutnya tadi pun dilihat oleh saya sendiri sebagai pengamat, Bu Mila sudah melakukan hal yang lain sebagai ciri dari pendengar yang aktif, yaitu dengan menggunakan atau melakukan anggukan kepala. Nah, ini merupakan salah satu ciri juga bagi seorang pendengar yang aktif, dan untuk menjadi seorang coach itu kita harus mengerti dan harus memberikan bahasa tubuh yang baik kepada coach. Semisal dengan gerakan yang minimal gitu ya, kita menganggukkan kepala. Berarti kita sudah mengerti apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Lalu yang selanjutnya tadi juga ketika melakukan percakapan, Bu Mila dan Bu Lina saling bergantian untuk menunggu lawannya selesai berbicara. Karena yang baik itu adalah menunggu sampai selesai berbicara dan tidak ada kegiatan memotong pembicaraan. Nah, itu menjadi salah satu juga ciri pendengar yang aktif. Dalam hal ini sebagai coach, kita perlu menunggu apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, dalam hal ini coach. Lalu selanjutnya, tadi pun pembicaraan saya lihat obrolan yang disampaikan oleh Bu Lina dan Bu Mila ini, arah pembicaraannya itu terfokus. Katakanlah terfokus di sini ke permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koci, yaitu permasalahan yang sulitnya untuk melakukan sosialisasi dengan rekan teman sekelasnya.
Lalu yang selanjutnya, tadi pun Bu Mila melakukan pemberitahuan kepada lawan bicara, yang mana pemberitahuan ini dengan mengerti maksud yang disampaikan oleh Bu Lina. Ketika ada hal-hal yang kurang dimengerti oleh Bu Lina, Bu Mila melakukan pengulangan kembali dan supaya apa yang disampaikan itu dapat dimengerti oleh lawan bicara maupun oleh pembicara. Yang selanjutnya ini berkaitan juga dengan tadi kaitannya penggunaan model Tirta, yang mana Bu Lina sudah sangat baik sekali dalam mengajukan pertanyaan. Jadi bukan hanya satu arah komunikasinya, tetapi dalam hal ini komunikasinya itu adalah multi arah. Kalau misalkan di kelas berarti kita multi arah tidak hanya dengan siswa A, tetapi karena kita di sini fokus pembicaraannya dengan orang yang atau siswa yang memiliki permasalahan, nah berarti di sini hanya ada dua arah, antara coach dengan coachee dan coachee dengan coach. Nah, lalu selanjutnya tadi pun Bu Mila melakukan respon dengan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuhnya bisa menggunakan anggukan, bisa menggunakan cap jempol gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu respon positif kepada lawan bicara, terutama dalam hal ini adalah coachee. Dan ketika kita menghadapi yang namanya coachee-nya itu siswa SD, berarti kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Jangan sampai kita melakukan atau menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh siswa. Terkadang ketika yang kita sampaikan kepada siswa itu menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang asing, dan untuk siswa SD, saya rasa itu akan sulit untuk dimengerti. Lalu yang selanjutnya, ketika ada yang mengganggu nih di lingkungan sekitar, nah alangkah lebih baik ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara, terutama dalam hal ini, fokus permasalahannya itu adalah permasalahan sosialisasi dengan teman, nah kita perlu sejenak untuk mengabaikan apa yang terjadi di lingkungan kita. Karena takutnya kalau misalkan kita mengabaikan sesuatu atau mengabaikan atau misalkan kita ada permasalahan di lingkungan kita, kita menganggap hal itu menjadi suatu hal yang penting untuk segera diselesaikan. Nah, mungkin nanti fokus pembicaranya itu akan terganggu dan akan teralihkan, sehingga tujuan dari pembicaraan ini akan lebih ke tidak akan menghasilkan solusi gitu ya, tidak akan menghasilkan solusi sehingga ya pembicaranya akan buntu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita bisa menjadi coach-coach yang terbaik untuk anak didik kita. Dan saya cukupkan untuk kasus yang pertama ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk skenario pelaksanaan praktek coaching dalam kasus 2, berikut ini kami akan mencoba mempraktekkan contoh pelaksanaan coaching guru di sekolah dalam menangani suatu kasus yang dihadapi oleh siswa. Dalam hal ini, kasus yang terjadi adalah di mana seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali ada salah satu murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sedang menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil pada murid yang mengikuti les guru tersebut, mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Dalam praktek pelaksanaan coaching ini akan diperankan oleh Lina sebagai coach, Indra sebagai coachee, dan Mila sebagai pengamat. Berdasarkan kasus tersebut, mari kita simak percakapan praktek coaching sebagai berikut. Kabarnya hari ini?
Pak Indra itunya belum dibuka. Maaf. Alhamdulillah Ibu baik, tapi ini hati saya saat ini sedang tidak karuan, Bu. Oh gitu, alhamdulillah kalau kabarnya baik, Ibu senang mendengarnya. Hanya saja kalau Ibu lihat memang hari ini Indra enggak pendiam, tidak seperti biasanya, aktif, ceria. Rupanya sedang tidak enak hati ya. Mau nggak berbagi cerita sama Ibu? Iya Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini Bu, makanya Bu, saya ke sini nih datang ke Ibu. Saya ini mau cerita, tapi dalam hati saya takut juga Bu untuk cerita ke Ibu. Jadi gimana ya Bu ya? Wah, kalau mau cerita tentu saja boleh. Kalau itu membuat Indra lebih lega, bisa menjadi lebih enak suasana hatinya. Ya, insya Allah Ibu coba pahami keadaan Indra lagi nggak enak hati. Boleh, boleh cerita, nggak usah takut ya. Tuh, mau cerita Iya apa? Bu, benar-benar. Iya Bu, benar sekali. Jadi saat ini itu hati saya sedang tidak enak atau sedang tidak karuan. Lalu ada kesalnya juga tuh Bu. Dan nggak tahu kenapa nih. Lalu aku pun harus gimana gitu Bu menyikapi kejadian ini. Rasanya pingin marah, tapi takut salah Bu. Jadi, sepertinya ini Indra banyak ya, beberapa nih, ada bingung, ada tidak enak hati, ada kesal, ada marah, ya galau-galau gitu ya, kalau istilah anak muda mah ya. Tuh, Iya Bu, Ibu bisa aja. iya kalau anak muda mah gampang galau, Ibu ngerti. Ya, dikit-dikit galau, dikit-dikit galau, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Normal, normal berarti ya. Nah, nah kayak gitu kan bisa senyum tuh. Jangan serius ting, bercanda aja ya. Nah, ya syukurlah Iya kalau Bu. memang udah bisa sambil senyum ya. Mari kita rileks-rileks saja. Kita ngobrol-ngobrol di sini di ruangan Ibu ya, supaya indranya lebih ceria lagi seperti biasanya. Ya, Iya Bu. Nah, saya ucapkan terima kasih dulu Bu sebelumnya, dan mungkin nanti saya akan sedikit mengganggu waktu Ibu juga. Saya senang Bu kalau misalkan begitu. Nanti mungkin saya bisa mendapat solusi dari Ibu atas masalah saya. Boleh nggak Bu Ibu bantu saya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi saat ini? ya, Ibu coba ya. Kalau memang Indra sudah yakin, kalau Indra sudah yakin datang ke ruang ini ngobrol sama Ibu, eh, Indra merasa lebih lebih lega. Nanti seperti apa, mau seperti apa solusinya ya. Bagaimanapun juga perasaan-perasaan tidak enak itu kan jangan dibiarkan ya. Yang dibiarkan harus dimengerti kenapa-kenapanya. Nah, sekarang kira-kira berawal dari mana ini perasaan itu muncul? Coba kalau misalkan mau Indra ceritakan lebih lanjut sama Ibu ya, biar lebih jelas nanti, lebih terarah kalau mau mencari solusinya ya. Gara-gara apa Iya itu Bu. merasa kesalnya? Iya Bu, baik. Jadi gini Bu, saya ini agak kesel dan sedih juga Bu. Jadi saya itu merasa diperlakukan tidak adil Bu oleh Pak Iwan. Jadi pas waktu itu lagi kegiatan pembelajaran dan ada sedikit hal-hal yang kurang enak di hati Bu. Itu salah satunya saya merasa tidak diberikan keadilan. Hmm. Iya, iya, iya. Bisa dijelaskan lagi nggak maksudnya tidak adil, bagaimana? Keadaan apa sih gitu yang membuat kamu merasa kesal, membuat sedih itu? Pak Iwan memang bagaimana Pak Iwan? Iya Bu, jadi Pak Iwan itu tidak adil ke saya. Masa Bu?
Pak Iwan mengadakan privat bersifat wajib Mm-mm. dan harus semua ikut. Kan saya bingung jadinya, Bu. Mm-mm. Soalnya saya tidak punya uang untuk membayarnya. Lagi pula saya merasa apa yang saya dapatkan di kelas ini saya sudah merasa cukup dan tidak usah ikut privat lagi. Nah itu Bu, jadi Mm. hal-hal itu jadi membuat saya bingung. Jadi harus ikut les, tapi harus bayar juga. Iya, iya, iya. Nah, kalau begitu sudah mulai ada gambaran ya, sudah mulai kebayang nih. Nih, ibu ini kan dulu ya, ibu simpulkan sementara ya. Jadi ibu tadi menyimak, Indra tuh merasa bingung, kesel, galau, dan bahkan mungkin juga marah ya. Dan itu disebabkan oleh ketidakadilan Pak Iwan yang ternyata mengadakan les privat, tapi buat Indra malah jadi susah gitu ya, jadi bingung dengan adanya privat ini. Betul begitu? Iya Bu, bener. Ya, ya, ya. Kalau begitu, selain itu ada lagi tidak yang bikin kesel dari sikap-sikap Pak Iwan selain mengadakan privat terus kamu nggak bisa ikutan? Ada lagi nggak hal apa lagi? Ada Bu, ada, ada, Mm-mm. ada Mhm. lagi Ya Bu. apa? Jadi saya masih kesal sama Pak Iwan tuh Bu, tidak mau mengerti Mm-mm. saya, gitu ya Bu ya. Jadi Mm-mm. ketika kegiatan pembelajaran itu malah Pak Iwan itu selalu nyindir-nyindir saya Bu, dan memberi nilai saya itu lebih kecil daripada yang ikut les. Padahal saya bisa belajar dengan baik kalau tanpa ikut les. Jadi gitu Bu, kalau Hmm. misalkan di kelas itu. Jadi ada teman-teman yang jadi ada teman-teman yang dilebihkan dari saya gara-gara saya itu tidak ikut les sehingga nanti dilihat dari belajar saya pun hasil belajar saya jadi kecil, Bu. Padahal itu kan merupakan hal yang tidak adil kalau menurut saya. Oh, oke, oke, tenang, 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 siap ya. Tambah keluar ini sepertinya kekesalannya ya. Nah, sok ayo kita explore terus ya biar lega, biar enak ya. Eh, jadi ternyata menurut Indra, Pak Iwan itu sepertinya tidak mengerti ya keadaan Indra sekarang seperti apa gitu. Karena tidak ikut lesnya itu karena apa? Iya, Itu Pak Bu. Iwan tuh menurut Indra tuh nggak ngerti gitu ya. Mm-mm. Ya, ya. Iya, Bu. Jadi Pak Iwan nggak Kalau ngerti begitu berarti kondisi saya. Hmm, jadi harapannya bagaimana harapannya Indra dengan masalah seperti itu? Jadi Indra ingin Pak Iwan mengerti jadi kalau keadaan Indra. iya, Bu. Jadi saya itu ingin sekali. Saya pikir kalau Pak Iwan mengerti saya jadi tidak akan bingung dan galau terus, Bu. Jadi harapan saya Pak Iwan bisa mengerti saya dengan kondisi yang saya hadapi Iya, saat iya, ini. iya, iya. Ya kalau sekarang Indra bisa menyampaikan ini ke ibu ya, bisa menyampaikan kondisi Indra ke ibu, mungkin ya mungkin tidak kira-kira Indra menyampaikan ini gitu kepada Pak Iwan gitu. Jadi ya istilah pertanyaannya mungkin begini ya, apa kira-kira yang bisa Indra lakukan, kira-kira apa yang bisa membuat Pak Iwan mengerti? Indra punya ide enggak buat Indra sendiri? Waduh, apa ya, Bu ya? Jadi setahu saya itu Pak Iwan orangnya pemarah, Bu. Lalu kalau misalkan dikasih masukan, terutama nih saya sebagai muridnya, Bu, pasti nanti akan tiba-tiba marah dan sulit untuk diberi masukan, Bu. Jadi saya rasa saya takut, Bu. Hmm, ya, kalau begitu berarti Pak berarti Indra kan bisa menilai orang lain gitu. Nah sekarang coba Indra apa ya namanya lihat dalam diri ya, kira-kira coba Indra bisa lihat kira-kira apa kira-kira untuk dia menjadi kekuatan menangani
kondisi kelebihan indera. Coba. Iya Bu, saya mah gini aja ya Bu ya. Jadi saya itu orangnya suka belajar, meskipun belajarnya sendiri. Bagus. Tapi sebenarnya kalau misalkan disuruh bicara, saya bisa kok Bu. Ya. Tuh kan berarti kan Indra punya kelebihan, bisa bicara berani bicara seperti Indra datang ke sini kan. Itu suatu kemampuan yang bisa Indra gali gitu ya, untuk mengatasi ya keengganan gitu istilahnya. Indra kan enggan nih bicara ke Pak Iwan karena membayangkan Pak Iwan pemarah. Nah kalau misalkan Indra sudah bisa mengenali potensi Indra bisa bicara, kira-kira punya peluang enggak untuk menunjukkan kemampuan Indra dalam berbicara, biar bisa memecahkan gitu kondisi ini dengan Pak Iwan. Iya Bu, insya Allah Bu. Itu bisa aja saya lakukan. Tapi benar Bu, Pak Iwan itu tidak akan marah kalau saya bisa langsung ke Pak Iwan. Soalnya setahu saya ya Pak Iwan itu dari teman-teman, dari sikapnya, lalu mungkin dari mukanya juga Bu, sudah menyeramkan. Jadi saya takut marah kalau misalkan saya bicara sama Pak Iwan. Iya, kalau Indra melihat muka Ibu senyum ya ini, takut nggak Indra? Kalau Indra mau marah gitu ya, terus lihat orang senyum, kira-kira jadi nggak marahnya? Berarti kalau misalkan Pak Iwan mau marah nih, Indra harus bagaimana nih supaya Pak Iwan nggak gampang marah? Berarti saya harus senyum Bu. Nah itu ya, berarti harus bisa mengupayakan. Coba tampilkan wajah yang bagaimana tadi? Yang senyum, ceria. Iya, kemudian apalagi kira-kira coba yang bisa membuat Pak Iwan yang nggak marah sama Indra? Paling ini Bu, nanti Indra mau bilang salam dulu. Terus udah itu nanti Indra mau salim dulu. Setelah itu nanti Indra mau minta izin dulu ke Pak Iwan. Tapi nanti boleh nggak Bu kalau misalkan Indra minta ditemenin sama teman yang lain? Ya boleh. Ya pokoknya lakukan usaha-usaha yang kira-kira Indra mampu ya. Dan itu bayangkan sama Indra itu bisa mengatasi solusi ya. Bagus. Mau bersikap sopan, bersikap tersenyum misalkan ya, atau misalkan minta ditemani teman supaya tidak terlalu gugup dan sebagainya. Itu boleh dicoba sih menurut Ibu gitu ya. Kamu bisa Indra bisa manfaatkan keberanian Indra, sikap sopan Indra, semangat Indra itu untuk mengatasi gitu masalah ini gitu. Siapa tahu kan ya namanya orang lah, kalau misalkan semarah apapun kalau dikasih sikap ramah mudah-mudahan tidak seperti itu. Yakin nggak Indra misalkan dengan kondisi ini bisa ya ada komunikasi lah sama Pak Iwannya begitu ya? Mau mencoba? Oh iya Bu, Ibu, aku tahu Bu. Kalau misalkan boleh nggak Bu? Nanti Indra datang nih ke Pak Iwan. Terus Indra tadi yang Indra bicarakan itu Indra harus sopan dulu ya Bu ya. Terus Indra sambil bawa kue, terus ketemu sama Pak Iwan, itu boleh nggak Bu? Ya tuh kan itu artinya kan ada apa namanya, ada beberapa langkah tuh, banyak berarti ya, banyak poin lah kalau begitu. Jadi pada dasarnya Indra bisa menghadapi masalah sendiri ya, bisa menyelesaikan sendiri. Kamu mah hebat ya Ibu. Aku pikir terbukti lah kamu nggak hanya pintar dalam belajar ya, tapi juga pintar dalam bersikap, pintar dalam menunjukkan apa namanya kecakapan Indra dalam hal
berkomunikasi ya. Boleh yuk sok Ya, mungkin saya iya bilang Bu, ya. makasih Bu. Ya udah Bu, nanti mungkin Indra akan coba ya Bu ya, nanti akan coba bicara dengan Pak Iwan langsung supaya galau Indra itu hilang dan tidak kesal terus-menerus dengan apa yang dilakukan oleh Bagus. Pak Iwan ke Indra. Bagus. Kalau sudah jelas begitu, tinggal kamu sekarang merumuskan kapan mau mulai ke Pak Iwan, kapan mau datangnya, kapan kamu sih, ya kira-kira kapan? Iya Bu, makasih Ibu udah percaya sama saya sehingga saya bisa mengatasi masalah ini. Nah, mungkin nanti Indra akan melakukannya ini ya secepatnya aja mungkin ya Bu ya. Secepatnya dan kalau misalkan Iya. ada kesempatan waktu mungkin Indra akan langsung gitu ya Bu ya. Mungkin nanti sesudah selesai pun saya akan langsung bertemu dengan Pak Iwan gitu untuk menyampaikan apa yang Indra rasakan saat ini dan nanti seperti yang Indra tadi sampaikan, Indra akan mencoba dengan sopan lalu membawa sedikitlah cemilan-cemilan supaya Pak Iwan itu menjadi tenang hatinya dan tiba-tiba tidak Iya, marah keren. gitu ya Bu ya. Iya harus begitu ya. Kalau aduh ini saya ada masalah ini nih, gimana nih cara ngatasinnya? Kalau nggak bisa seperti ini ya seperti sama ibu. Bisa Indra cobakan sama teman, bisa coba sama siapa nanti mencari solusinya. Nah kira-kira nih, tinggal kita bayangin nih kalau seandainya Pak Iwan tidak sesuai harapan nih, kira-kira, jadi bikin Indra ragu nih. Kira-kira bagaimana itu? Mau coba lagi nggak? Mau cari cara lain atau bagaimana? Paling untuk sementara Indra akan coba dulu cara yang tadi ya Bu ya. Tapi kalau misalkan nanti Pak Iwannya masih marah ke Indra akan pikirkan cara yang lain. Tapi kalau sekarang saya atau misalkan akan coba dulu ya Bu ya, akan coba dulu aja setidaknya kalaupun nanti hasilnya Pak Iwan masih marah, Indra sudah mau mencoba gitu ya Bu ya. Good job ya, keren. Jadi fokus dulu satu, minimal bisa datang dulu ke Pak Iwan, minimal bisa membuang dulu galau ya mengenai nanti Pak Iwan ke responnya bagaimana. Nih, ya hadapi lagi aja gitu. Tapi Ibu berharap sih Pak Iwan bisa merespon dengan baik ya ke Indra supaya Indra pun mengerti gitu, oh begini ya harus dihadapi ya masalah, jangan dihindari gitu ya, jadi cepat selesai seperti itu ya. Kalau misalkan Indra sudah siap, sudah yakin dengan solusi tadi, boleh Indra cobakan dulu, nanti setelah ini mungkin berbincang lagi sama Ibu ya. Syukur-syukur Indra bisa memberikan pengertian ke Pak Iwan dan akhirnya Indra jadi mengerti juga harus bagaimana setelah ini ya. Baik Ibu, Cukup kalau ya, begitu nanti setelah selesai saya ngobrol sama Ibu, saya udah curhat sama Ibu, nanti saya akan coba bicara ya Bu ya. Saya mau menemui Pak Iwan setelah bicara sama Ibu. Saya akan sampaikan apa adanya mungkin ya Bu ya, ada apa adanya saja mengenai Pak Iwan, nanti bagaimana ke saya, mungkin itu urusan nanti Bu. Kalau misalkan Pak Iwan marah ke saya, mungkin itu nanti aja Bu. Saya tidak akan, sip lah. Istilahnya saya tidak akan takut dulu untuk mencoba ya Bu ya. Iya, bagus gitu ya. Nanti Ibu tunggu kabar baiknya. Setelah ini, mudah-mudahan apapun nanti hasilnya, Indra tetap kembali ceria. Tidak lama-lama galau mah nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya, cepat pulih lagi, cepat bicarakan, setiap ada masalah kecil, besar, masalah mah tetap harus dihadapi. Nah, syukur-syukur bisa cepat-cepat ada sedikit atasi ya. Sikap Indra seperti ini sudah sangat baik ya. Sekali lagi dari Ibu, semangat ya. Mudah-mudahan berhasil ya ke Pak Iwan. Iya Ibu. Mungkin makasih ya Bu ya atas tadi waktunya. Saya mungkin sudah mengganggu Ibu di sela-sela waktu istirahatnya Ibu. Saya pun sudah memberanikan diri ya Bu ya kepada Ibu untuk menyampaikan apa yang menjadi kekesalan saya, kebingungan saya, kegalauan saya.
Jadi setelah saya berbicara dengan ibu tadi, alhamdulillah Bu, saya jadi lebih plong gitu ya Bu ya. Jadi lebih plong, jadi banyak lagi permasalahan-permasalahan, dan saya rasa sekarang hati saya sudah mulai enakan Bu. Jadi sudah ada obatnya. Obatnya itu adalah ibu. Ibu yang menjadi Ya, penyemangat alhamdulillah. saya. Ibu pun tadi memberikan solusi. Iya, Makasih ya Bu sama-sama, ya. sama-sama ya. Saya pamit. Ya, Mudah-mudahan Ibu sama-sama, sehat sama-sama ya. selalu. Mm-mm. Assalamualaikum Ibu. Ya, ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat belajar lagi ya di kelas ya. Terima kasih. Iya Bu, makasih. Alhamdulillah untuk praktek coaching kasus kedua sudah selesai. Mungkin dari pengamatan saya dapat menganalisa tadi dari percakapan Bu Lina sama Pak Indra. Pertama untuk pengadaan Tirta ya, penerapan Tirta pada permasalahan yang kedua ini. Dari tujuannya pada sesi ini penentuan tujuan sudah bisa dilihat dari komunikasi atau dialog antara Indra dan Bu Lina sebagai coach. Karena tujuannya baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya senang kalau begitu, semoga saya bisa mendapat solusi dari Ibu atas masalah saya. Baiklah, kalau sudah yakin nanti Indra pulang dari ruangan ini, Ibu akan merasa lebih lega dan mempunyai solusi atas masalahnya. Ayo mulai ceritakan sama Ibu ya. Itu mungkin coach sudah memiliki menimbulkan tujuannya ya. Coach sudah bisa mengemukakan tujuan dari adanya sesi coaching dan coach pun sudah dapat mengarahkan ketepatan pada tujuan tersebut. Sedangkan untuk identifikasi di dalam metode Tirta ini terdapat pada dialog ketika coach berbicara, baiklah untuk sementara Ibu simak kamu merasa bingung, kesal, galau, bahkan mungkin marah yang disebabkan karena ketidakadilan Pak Iwan yang mengadakan les privat. Jadi mewajibkan Pak Iwan itu untuk privat kepada semua muridnya. Terus identifikasi juga dapat dilihat dari pembicaraan. Nah, lalu apalagi yang bisa kamu ketahui dari kekesalan dan kebingunganmu, Indra? Mungkin dari situ juga bisa terlihat ya, guru dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, coach sudah bisa mengemukakan pertanyaan mengarahkan dan pertanyaan terbuka, serta mendengarkan aktif dengan memberikan respon positif atas apa yang dilakukan coach sehingga coach dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Yang ketiga adalah rencana aksi yang bisa dilihat dari komunikasi antara Bu Lina dan Pak Indra adalah dilihat dari percakapan apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk membuat Pak Iwan menjadi mengerti, dan apa kamu punya ide untuk menyelesaikan masalah ini? Percakapan coachingnya, oh kalau begitu saya harus sopan dan mungkin juga sambil membawa kue atau cemilan lain kepada Pak Indra ya Bu ya. Sedangkan coach juga memberikan masukan, bagus, boleh dicoba sih menurut Ibu, kamu bisa memanfaatkan keberanianmu, sikap sopanmu, dan semangatmu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan coach berbicara lagi,
Baiklah Bu, memang saya harus berbicara berbicara langsung kepada Pak Iwan, dan mungkin harapan saya galau saya itu bisa diselesaikan ketika saya berbicara dengan Pak Iwan. Mungkin pada teknik rencana aksi sudah terlihat dari dialog tersebut di atas, di mana ada respon positif mengenai memanfaatkan kekuatan dan kelemahan dalam menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Koci dengan melakukan langkah-langkah penyelesaian. Yang keempatnya yaitu yaitu tentang tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Koci di dalam menyelesaikan masalah ini. Ini dapat dilihat dari percakapan yang tadi ditayangkan, yaitu ketika Koci berbicara, saya coba dulu ya Bu, kalau ternyata Pak Iwan masih marah, saya pikirkan cara lain. Tapi sekarang saya coba dulu yang satu ininya, apapun yang terjadi, setidaknya saya sudah mencoba. Kemudian dapat dilihat lagi dari percakapannya, baik Ibu, kalau begitu saya izin selesai bicara sama Ibu ya. Saya mau menemui Pak Indra. Jadi rencana itu akan dilaksanakan setelah mungkin setelah ini saya sampaikan apa adanya dulu mengenai Pak Iwan. Nanti bagaimana selanjutnya nanti saya sampaikan lagi, seperti itu. Pada dialog coaching untuk mengungkapkan aspek tanggung jawab ini, coach melakukan umpan balik. Sudah melakukan umpan balik atas hasil coaching setelah coach dapat mengambil tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Semoga di samping itu juga saya melihat dari pengamatan saya sendiri dari selain metode Tirta yang tadi sudah saya kemukakan, saya melihat dalam hal ini Bu Lina sebagai coach sudah bisa membuat situasi nyaman dan aman ketika melakukan pembicaraan dengan coach, yaitu Indra, dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga Indra bisa mengemukakan dengan leluasa kepada coach atau Bu Lina dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, yang membuat dia galau, yang membuat dia kepikiran dengan permasalahan les privat itu. Keduanya, coach dan coachee sudah dapat melakukan komunikasi dua arah. Jadi komunikasinya aktif, di mana pada pelaksanaannya Bu Lina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membuat coachee bisa mengemukakan permasalahan yang sebenarnya seperti apa dengan tidak merasa takut ataupun malu gitu. Kemudian coach sudah melakukan pemberian motivasi terhadap coachee sehingga coachee merasa yakin dan merasa termotivasi untuk melakukan suatu tindakan yang memang harus dilakukan dengan menemui Pak Indra. Terus coach juga sudah menjadi pendengar yang baik bagi coachee, bagi muridnya atau bagi coachee atau bagi lawan bicaranya. Sehingga dilihat dari sini juga terlihat Bu Lina sudah menjadi pendengar yang baik dengan tidak memotong pembicaraan ketika coachee sedang mengemukakan pendapatnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat dalam hal kasus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
Demikian tadi kita sudah melihat, sudah menyimak 2 sesi adegan atau 2 sesi latihan praktek coaching dengan 2 kasus yang berbeda. Nah, selanjutnya praktek pelaksanaan coaching ini akan memasuki kasus yang ketiga. Pada kasus yang ketiga ini, permasalahan yang terjadi adalah yaitu seperti berikut. Salah satu rekan guru bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan guru tersebut mengajar tanpa buku teks. Rekan guru mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan guru tersebut menyampaikan jika ia tetap akan mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Untuk memerankan tokoh dari praktek coaching kasus ketiga ini, yang menjadi coach adalah Pak Indra, sedangkan yang menjadi coachee adalah Ibu Mila, dan yang menjadi pengamat yaitu saya sendiri, Lina Herlina. Berikut prolog dari cerita tersebut. Pada suatu hari di waktu istirahat, tepatnya di dekat taman sekolah, Indra dan Mila sedang berbincang saat santai dengan sangat interaktif. Mila baru saja selesai melakukan praktik mengajar yang langsung disaksikan oleh pengawas. Berikut adalah perbincangan antara Coach Indra dengan Mila sebagai coachee. Bu Mila, bagaimana tadi hasil supervisinya? Alhamdulillah lancar sih Pak, tapi tadi ada surprise tuh dari pengawas. Aku sampai aku terkaget, aku langsung dipanggil tuh sama Pak Udin. Aku merasa ada apa ya? Merasa mungkin ada salah gitu tadi pas waktu melakukan pembelajaran. Aku juga tidak tahu, aku bingung waktu itu. Aku langsung dipanggil Pak, deg-degan. Oh, memangnya ada apa gitu Bu Mila? Apa yang terjadi tadi sama Bu Mila? Bu Mila melakukan kesalahan ketika tadi mengajar, ketika dilihat sama pengawas. Tidak sih Pak ya, kalau kesalahan mungkin tidak. Cuman ada sedikit kesal saja tuh sama Pak Udin. Dikomentarin tentang laporan dari pengawas. Disangkanya saya melakukan kesalahan yang fatal. Padahal kalau saya lihat, saya itu sudah mengajar dengan teknik-teknik yang memang biasa saya lakukan di kelas. Nggak tahu tuh apa yang menjadi permasalahannya. Dan emang ternyata pas saya tadi dipanggil sama Pak Udin, kepala sekolah kita, ternyata saya itu salahnya memakai media yang lain, bukan tidak 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 memakai memang yang seharusnya seperti memakai teks gitu ya, memakai media yang biasa dipakai oleh rekan-rekan yang lain gitu Pak. Iya sih Bu. Jadi kalau misalkan kita mendengar kata supervisi itu seolah-olah menakutkan ya Bu ya. Memang Menakutkan, benar. padahal sebetulnya supervisi itu harusnya kita maknai sebagai hal untuk meningkatkan potensi kita. Lalu tadi juga kesannya ketika Ibu sudah selesai disupervisi sama pengawas, lalu dipanggil sama Pak Udin, berarti itu ada apa-apa ya Bu ya? Iya. Nah mungkin Ibu saat ini mungkin bisa sabar dulu aja ya Bu ya. Mungkin dan saya juga mengerti apa yang Ibu rasakan. Karena apa? Karena pasti ketika saya menimpa hal tersebut pun,
saya akan merasa was-was, saya akan merasa kaget gitu ya Bu ya. Nah, kalau tidak keberatan, Ibu boleh kok bercerita kepada saya terkait apa saja yang tadi sudah Ibu lakukan ketika mengajar langsung disaksikan oleh pengawas. Kalau tadi ya saya waktu mengajar itu biasa ya Pak ya, saya memang mengajar seperti itu gitu, dengan alurnya seperti itu, seperti yang biasa kita lakukan kalau mengajar itu Pak. Cuman mungkin tidak sesuai dengan apa yang mungkin Bapak Bapak pengawas suka lihat tuh di lapangan, karena saya ini menggunakan bahan ajar yang berbeda, mungkin seperti itu ya Pak. Itu. Nah, mungkin masalahnya memang dititik beratkan, mungkin tadi pengawas itu dari permasalahan bahan ajar yang saya bawakan, seperti itu Pak. Jadi ini permasalahannya tentang bahan ajar ya Bu ya? Iya. Tentang bahan ajar yang digunakan oleh Ibu. Lalu tadi pas Pak Udin memanggil Ibu, lalu komentar yang disampaikan oleh Pak Udin kepada Ibu itu seperti apa Bu? Kalau saya boleh tahu. Kalau saya tadi ditegur itu sama Pak Udin, "Kenapa, Ibu memakai bahan ajar yang berbeda? Biasanya kan kita memakai bahan ajar yang kayak buku teks seperti itu ya, Pak." Begitu katanya, "Harusnya Ibu, lebih memahami kan kalau mau disupervisi itu harus sesuai dengan bahan ajar yang memang seperti biasa dilakukan, memakai bahan ajar buku teks gitu, tidak jangan memakai bahan ajar yang lain yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga, membuat pengawas merasakan, wah bahwa itu tidak sesuai nih dengan, eee, pengajaran yang memang seharusnya dilakukan, seperti itu, Pak." Oh, iya Bu. Berarti dalam hal ini Ibu sudah bisa memodifikasi ya Bu ya? Iya. Memodifikasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin modifikasi yang Ibu buat itu memang hebat. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh Ibu itu bisa menghasilkan bahan ajar yang kreatif gitu Bu ya. Tidak hanya bahan ajar yang tadi Ibu sampaikan. Lalu kalau misalkan boleh saya tahu nih Bu ini, tujuan dan maksud yang Ibu lakukan itu. Ibu kan tadi bilang ke saya itu, eh, mengajar itu saya menggunakan bahan ajar yang lain, media yang lain. Hmm. Nah, kalau boleh tahu, apa sih Bu tujuan Ibu itu menggunakan bahan ajar selain buku teks? Ya, kalau tujuannya sih, Pak, ya biar anak itu merasakan, lebih memahami mungkin ya. Kalau saya merasa kalau buku teks itu terlalu monoton ya, Pak, ya. Kalau mungkin saya bisa memilih kalau kalau memang harus gitu ya memakai bahan ajar yang memang harus buku teks, kayaknya kurang bisa memahami gitu. Anak-anak itu kurang kurang tertantang atau kurang bisa menerima gitu, Pak, apa yang saya sampaikan gitu. Kalau dengan bahan ajar yang lain kan saya melihat gitu ya, selama ini saya sudah menerapkan beberapa kali itu, antusias anak-anak itu memang cukup lumayan dan mulai lebih cepat gitu untuk memahaminya. Begitu, Pak. Iya Bu, benar sekali yang Ibu sampaikan. Berarti kita bisa menggunakan bahan ajar yang lain ya Bu ya, Mhm. seperti pengalaman belajar siswa, lalu kita juga bisa melibatkan lingkungan sekitar sekolah kita sebagai bahan ajar. Nah mungkin kalau misalkan saya sendiri, jika diposisikan sama di posisi yang Ibu tadi lakukan, nah mungkin eh, saya pun akan melakukan hal itu gitu ya Bu ya. Jadi alangkah lebih baik ketika kita akan mengajar itu, kita bisa menggunakan bahan ajar yang bermulti bahan ajar gitu ya. Bermulti bahan ajar, multimedia, lalu multi pemahaman yang bisa disampaikan oleh Ibu. Nah, mungkin ini nanti akan berpengaruh terhadap penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh anak, ya Bu Iya, ya. betul Jadi sekali, kan Pak. jadi Ibu tadi itu melakukan hal-hal yang benar sekali kalau menurut pandangan saya sendiri. Karena ketika Ibu mengemas suatu proses pembelajaran dengan cara yang kreatif, lalu bahan ajar yang
tidak hanya menggunakan buku teks. Nah, ini mungkin nanti anak-anak pun akan lebih luas lagi wawasannya. Info yang didapatkan pun akan lebih bermakna kepada anak. Apalagi kalau misalkan kita melibatkan secara langsung nih kejadian-kejadian nyata yang dimiliki oleh anak. Seperti halnya ketika kita akan mengajarkan tentang permainan sepak bola kepada anak-anak laki-laki. Nah, saya mungkin dirasa permainan itu akan menjadi permainan yang sangat senang sekali karena mungkin anak-anak laki-laki pun sudah sering melakukan itu di kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya. Iya, seperti Jadi itu. kita bisa menggunakan pengalaman dan lingkungan sekitar. Lalu dari kejadian ini Bu, Ibu kapok tidak untuk terus memodifikasi bahan ajar yang Ibu gunakan ini? Kalau saya ya mungkin tidak akan kapok, Pak. Soalnya demi memajukan anak-anak juga biar berkembang gitu, tidak hanya monoton untuk gitu aja gitu kan, pembelajaran itu seperti itu monoton. Kan kasihan juga anak-anak juga harus diberikan inovasi-inovasi dan pemahaman-pemahaman oleh bahan ajar yang lain dan mungkin lebih lebih menarik mungkin ya Pak, lebih menarik dan ketertarikan anak-anak itu akan semakin terlihat gitu dibandingkan hanya dengan memakai buku teks, kita membaca seperti kita memberikan pertanyaan-pertanyaan di dalam buku, mengerjakan soal-soal di dalam buku kayaknya untuk terus-menerus seperti itu akan merasa bosan mungkin ya Pak ya. Begitu Pak, saya tuh. Sip, saya setuju, sepakat sekali Bu yang disampaikan oleh Ibu tadi. Jadi kita itu sebagai guru kita harus kreatif ya Bu ya. Iya. Apalagi dalam pemanfaatan bahan ajar. Hmm. Gitu ya, bahan ajar itu banyak sekali. Kita bisa menyajikan dalam bentuk mungkin kalau saat ini kita pembelajarannya secara daring. Iya. Berarti kita bisa memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini gitu. Semisalnya mungkin kita bisa membuat suatu bahan ajar yang berasal dari cerita-cerita yang ada di lingkungan keluarga mungkin ya Bu ya. Kita bisa menggunakan atau membuat bahan ajar itu yang berbasis internet. Sekarang kan banyak sekali ya Bu ya, ada e-book, lalu ada e-digital, lalu banyak sekali bahan-bahan ajar yang katakanlah kita itu bisa menerapkan kepada anak. Dan saya rasa hubungannya dengan saat ini itu kita bisa mengembangkan kemampuan literasi kepada anak. Jadi bukan hanya literasi membaca dari buku teks, kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang lain, terutama literasi digital. Karena bahan ajar yang baik itu bukan hanya dari buku teks ya Bu ya. Iya betul Bukan Pak. hanya dari buku teks, jadi banyak sekali bahan-bahan ajar yang bisa kita gunakan. Lalu kalau misalkan kejadian ini terjadi lagi nih Bu nih, apa sih yang Ibu anggap penting dari kejadian ini? Kalau saya bisa diambil ya kesimpulan dari kejadian ini mungkin saya harus lebih memahami juga gitu ya keadaan di sekolah seperti apa. Memang kan tidak sama ya Pak ya, pasti ada hambatan dalam melakukan inovasi tersebut gitu. Mungkin saya akan melakukan pendekatan juga Pak kepada Pak Udin. Mungkin kesalahan saya sebelumnya saya belum memberitahukan mungkin ya kepada Pak Udin bahwa saya itu punya rencana seperti ini mungkin ya, seperti melakukan pembelajaran daring yang lebih inovatif gitulah ya Pak ya, dengan misalkan tidak hanya terpaku kepada buku teks gitu kan, tapi tujuan utama atau tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Mungkin saya akan pertama itu mendekati dulu Pak Udin ya Pak untuk bekerja sama. Mungkin ya rencana saya mengemukakan rencana pertama itu mengemukakan rencana yang memang akan saya susun, akan saya lakukannya seperti apa. Mungkin seperti itu Pak. Saya tidak akan kapok melakukan inovasi-inovasi yang lain seperti itu. Iya, berarti ya Bu ya, kita nih sebagai gurunya, sebagai bawahan dari Pak Udin gitu ya, seharusnya kita melakukan kolaborasi Iya, ya Bu ya, melakukan kolaborasi, betul berkolaborasi, Pak. yang mana kolaborasi yang kita lakukan ini
ya sebagai langkah kita untuk membuat suatu strategi efektif gitu ya Bu, betul strategi betul Pak, efektif. betul. Dan mungkin ketika kita nanti akan menjalankan kolaborasi ini, yang saat ini saya berasa ada di posisi Ibu gitu ya, mungkin saya rasa nanti ketika kita akan memulai ini atau mempunyai rencana-rencana aksi itu, kita pasti akan menemui hambatan ya Bu Iya ya. betul Pak, Hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan ini mungkin kita akan dapatkan tidak akan jauh-jauh mungkin dari rekan kita betul sendiri, sekali. dari Pak Udinnya sendiri, bahkan kita juga kalau misalkan menjalankan rencana ini, kita bisa mengawalinya dari rekan guru Iya, yang dekat dengan kita, dan betul. juga kita juga bisa mengajak rekan-rekan yang mempunyai pemikiran sama dengan kita. Mungkin itu hal-hal yang bagus sekali ya Bu ya, yang bisa kita terapkan mungkin dalam kegiatan atau misalkan dalam kejadian ini. Dan mungkin untuk selanjutnya, kita juga bisa memulai dari diri kita sendiri ya Bu Iya ya, betul Pak, dari betul. diri kita sendiri. Tadi Ibu Mila sudah bisa. Nah, nanti mungkin Bu Mila boleh ya bagi-bagi ke saya ya, Iya Pak, tips dan triknya ya, iya. supaya pembelajaran yang saya lakukan ini tidak monoton, tidak selalu menggunakan buku teks. Nah, untuk strateginya Bu Mila nih, strategi efektif nih supaya tadi hambatan-hambatan yang saya sampaikan ke Bu Mila nih bisa teratasi. Mungkin Bu Mila punya rencana tidak untuk menghadapi strategi menghadapi orang-orang atau hambatan tersebut? Ya, mungkin karena Bapak sudah tahu ya permasalahan saya seperti apa, mungkin saya juga akan berkolaborasi dulu nih sama Bapak meminta bantuan, eee, bagaimana gitu caranya biar biar pembelajaran yang saya lakukan itu bisa diterima juga Pak oleh orang lain, terutama oleh Pak Udin ya. Mungkin Pak Udin dapat menerima gitu kan saran dan, dari saya mungkin ya, seperti itu Pak. Mungkin saya akan meminta bantuan Bapak dulu nih, karena Bapak sudah tahu permasalahan yang saya hadapi sekarang gitu. Iya, men memang mantap sekali dan hebat Ibu ini ya Bu ya. Ibu tadi sudah bisa jadi role model mungkin ya Bu ya. Iya, Karena apa? Karena Ibu tadi dijadikan sebagai guru yang disupervisi langsung oleh pengawas, berarti Ibu punya kelebihan dan kekuatan yang dimiliki oleh Ibu, sehingga Bapak Udin itu sebagai kepala sekolah menunjuk Ibu sebagai role model untuk pelaksanaan supervisi tadi. betul. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bisa melakukan juga tadi yang disampaikan oleh Ibu. Jadi Ibu akan mengajak kepada saya Ibu ya, Iya. kepada saya dulu karena saya yang mengetahui Iya, permasalahan yang betul Ibu betul, sedang Pak. hadapi saat ini. Iya, begitu, Pak. Jadi saya mungkin akan meminta bantuan Bapak bagaimana ya kalau kita mengadakan, pertemuan dulu mungkin ya, Pak, ya, antara Bapak mungkin yang sudah mengetahui ya, permasalahan saya dan dengan Pak Udin gitu, Pak. Biar saya juga bisa mengemukakan, pendapat saya gitu kan, tidak hanya disalahkan begitu kan, sama Pak Udin gitu, Pak. Jadi saya itu pengennya itu ada pertemuan dengan Pak Udin yang memang melibatkan ya minimal lah buat penengah atau pencerah gitu ya, Pak, ya, pencerah dari permasalahan saya ini. Kan Bapak juga, kalau saya lihat juga sudah tahu banyak gimana sih pembelajaran yang inovatif ya, lewat lewat teknik-tekniknya seperti apa gitu, Pak. Mungkin, saya akan membuat jadwal dulu pertemuan, kalau memang Bapak bisa, nanti saya juga akan undang Bapak biar jadi, ya pencerah itu, Pak. Begitu, Pak. Iya, siap Bu. Ya bisa kita jadwalkan aja ya Bu ya. Heeh. Mulai dari dekat-dekat ini ya saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan tadi tentang penjadwalan, lalu tentang tadi berkolaborasi ya Bu ya, Iya, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, dengan Pak Udin. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi ini itu menjadi salah satu langkah menuju pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan kita bisa saling lebih berkolaborasi dari biasanya yang kemarin kita hanya sempat mengobrol A ke A, mungkin nanti kita bisa mengobrol dari A sampai iya Z. betul, Pak, Dalam betul hal seperti apa? itu. Dalam hal untuk mencapai
suatu perbaikan proses pembelajaran ya Nah, Bu ya. betul sekali, Pak. Saya Nah, tuh pengen di sekolah kita itu ada ya bisa berkembang gitu kan dalam proses pembelajarannya itu tidak monoton seperti cuman me, apa dari buku teks gitu. Agar anak-anak juga kan kalau dilihat sekarang anak-anak tuh kan sudah tidak maulah kadang sudah malas gitu untuk membaca. Nah, mungkin literasi membacanya bisa dialihkan ke teknik yang seperti apa, tidak hanya memakai buku teks yang mungkin tadi Bapak sudah bicarakan ya Pak ya, dengan apa betul. gitu. Kita pengen sama-sama lah Pak lah, kita pengen mengembangkan proses pembelajaran di sekolah kita, seperti itu Pak. Iya Bu. Jadi nanti Ibu akan segera ya Bu ya mengajak saya untuk langsung melakukan gitu ya pendekatan terlebih dahulu dengan apa hal-hal yang menjadi poin penting dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama dalam penggunaan buku teks ya Iya, Bu ya. begitu Jadi Pak. buku teks itu bukan satu-satunya bahan ajar yang terbaik, tetapi masih banyak lagi. Iya, seperti Baik itu. Bu. Nah, mungkin nanti ketika Ibu bisa atau misalkan Ibu ada kendala, insya Allah saya akan bantu ya Bu ya sebisa saya. Iya, Karena saya sendiri merasa Ibu itu sudah melakukan hal yang terbaik gitu ya, sudah melakukan hal yang terbaik dari segi pemanfaatan bahan ajar yang tidak hanya memanfaatkan buku teks. Nah, mungkin Ibu juga bisa mulai melakukan obrolan sederhana ya Bu ya, obrolan sederhana secara tidak formal dengan Pak Udin. Nah, tadi juga Ibu sudah mengetahui langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh Ibu. Dan mungkin untuk selanjutnya nanti ke Pak Udin pun kita harus benar-benar melakukan komunikasi yang iya interaktif. betul Karena betul. apa? Karena Pak Udin sendiri itu di sekolah kita sebagai motivator, sebagai manajer, Iya. sebagai atasan, dan juga mungkin sebagai pemangku kebijakan di sekolah. Supaya apa? Supaya jika diketahui oleh atasan kita, nah mungkin rencana-rencana yang sudah kita punya, terutama dalam penerapan atau penggunaan bahan ajar selain teks ini, bisa didukung secara maksimal, Iya, begitu. betul, Pak. Betul seperti itu. Duh, alhamdulillah ya, Pak, ya, saya sudah bisa berbagi cerita nih dengan Bapak, ya. Jadi ada sedikit gitulah, sedikit pencerahan bahwa memang benar ya kita tuh harus membutuhkan teman untuk curhat intinya mah ya, Pak, ya. Biar permasalahan itu dapat teratasi secara bersama-sama gitu ya, Pak, ya. Terima kasih sekali, Pak untuk obrolannya kali ini sudah banyak masukan-masukan yang Bapak berikan kepada saya selaku ya teman ya Pak ya. Jadi saya juga mungkin akan lebih memberikan pendekatan secara komunikasi yang intens ya Pak ya kepada Pak Udin agar Pak Udin juga bisa mengerti bahwa emang bahan ajar itu tidak hanya buku teks, seperti itu ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak untuk masukan dan ya masukannya lah ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak. Baik Ibu, sami-sami, Iya, sama-sama ya Bu ya. iya Mungkin Pak. tadi pun saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita saling Ya, betul berkolaborasi untuk Pak. mencapai apa yang diharapkan oleh kita semua. Kita mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk peserta didik Nah, kita. begitu. Karena apa? Karena ketika kita melakukan hal-hal yang luar biasa, maka hasilnya pun ini akan dirasakan bukan hanya oleh kita, tetapi oleh peserta didik kita, dan juga mungkin nanti rekan-rekan kita dan sekolah kita pun akan merasakan hal-hal yang baiknya pun. Iya Pak. Nah, kita tinggal yakin saja ya Bu ya. Iya, Kita tinggal yakin saja apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu uh, langkah-langkah yang positif, langkah-langkah yang bisa membantu gitu untuk perbaikan ke arah yang lebih lebih baik baik. lagi. Karena kita itu rekan ya Bu ya, kita itu rekan. Kalau misalkan ada apa-apa, yuk kita pecahkan secara bersama. Ketika ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, yuk kita diskusikan. Seperti tadi, Ibu merasakan kekesalan dari pengawas gitu ya. Mungkin Ibu itu berbeda pandangan dari pengawas gitu, berbeda pandangan. Karena mungkin bisa dilihat dari segi usia. Iya, betul. Katakanlah kalau misalkan pengawas itu kan usianya sudah lebih tua dari kita, mungkin saja pemahamannya masih Masih kalau kolot ya belajar Pak itu ya?
Iya, kalau belajar itu harus selalu menggunakan buku teks, Iya, tetapi betul. pada saat ini tuh kita bisa mengembangkan bahan ajar selain buku teks. Yakin saja kita bisa, Bu. Iya, betul, Kita Pak. bisa, kita bisa melakukan hal itu. Sabisa-bisa, kudu bisa pasti bisa, Bu. Nah, eta lagas pisan. Lagas pisan, Pak. Hatur nuhun nya Pak nya kana waktosna Ya, Bapaknya tos sami-sami, ya Bu. sudah memberikan motivasi juga ke saya dan pemahaman-pemahaman yang baru. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah contoh praktek pelaksanaan coaching yang sesuai dengan teknik Tirta yang telah dipelajari. Sudah dilangsungkan 3 buah atau 3 sesi praktek coaching dengan 3 kasus yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan komentar atau pendapat dari hasil pengamatan dan observasi proses praktek coaching tadi seperti berikut ini. Untuk langkah-langkah model Tirta yang telah dilaksanakan, yang pertama adalah tujuan. Dalam tujuan ini, coach sudah melakukan kegiatan mengetahui tujuan permasalahan yang dihadapi coach sebagai awal perbincangan yang kemudian berlanjut ke perbincangan berikutnya. Untuk yang kedua, yaitu identifikasi. Dalam identifikasi ini diharapkan muncul yaitu pemberian pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Di sini coach sudah melakukan kegiatan percakapan yang memberikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang mengarah kepada pengembangan potensi. Dalam hal ini terlihat dari jawaban coach yang memberikan makna pengembangan proses pembelajaran, terutama dalam pengembangan bahan ajar selain buku teks. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Dalam hal ini, rencana aksi merupakan suatu tindakan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Adapun komentar dari pengamat yaitu pertanyaan yang dilontarkan oleh coach memberikan respon baik dalam merencanakan aksi. Hal ini dilihat dari potensi dan antusiasme dalam menentukan langkah positif yang harus diambil manakala terjadi kurangnya kolaborasi yang dilakukan oleh para guru dalam mengembangkan potensi bahan ajar. Rencana aksi yang dilihat coach yaitu merupakan langkah yang baik dan dengan mengajak rekan dekat dan rekan yang mempunyai pemikiran yang sama untuk kemajuan sekolah. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, pertanyaan terkait umpan balik telah dilakukan. Hal ini terlihat dari rencana aksi coach untuk melibatkan langsung coach sebagai orang yang mengetahui permasalahan. Sehingga harapannya dengan berkolaborasi dapat mengatasi permasalahan yang ada. Nah, ketiga sesi tadi itu merupakan suatu praktek coaching yang mungkin bisa dilakukan atau dipraktekkan di sekolah pada kegiatan sehari-hari di sekolah, baik kepada siswa ataupun kepada rekan sesama guru. Adapun konsep Tirta ini merupakan suatu konsep yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar lebih merdeka menjadi lebih merdeka.
Melalui model Tirta ini, guru diharapkan dapat melakukan praktek coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Nah, Tirta ini sendiri dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu dari model GROW. GROW yaitu kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Pada tahapan Goal, atau di sini adalah tahapan T ya, tujuan. Di sini coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai atau tujuan yang hendak diraih oleh coachee dari sesi coaching tersebut. Dan dari grow ini atau R-nya itu adalah reality atau hal-hal yang nyata, di mana di sini merupakan identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Adapun yang ketiga yaitu O-nya, option atau pilihan, di sini adalah merupakan di Tirta itu merupakan R, yaitu rencana aksi. Dalam hal ini coach membantu coachee dalam memilah atau memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rencana aksi. Sedangkan will atau keinginan untuk maju itu adalah tanggung jawab. TA ya, tanggung jawab. Nah, TA ini merupakan komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan harus menjalankannya dengan baik. Nah, kemudian dalam sesi tadi yang sudah berlangsung, sudah terjadi atau sudah tampak unsur-unsur utama prinsip dari komunikasi, yaitu di sana terdapat 4 prinsip di mana terjadinya hubungan saling mempercayai satu sama lain, munculnya rasa nyaman dan rasa aman yang hadir dalam sebuah hubungan. Jadi antara coachee dan coach itu tidak sudah terjadi komunikasi timbal balik yang saling memperhatikan dan saling menyenangkan satu sama lain dengan komunikasi yang baik. Kemudian dalam perbincangan itu prinsip yang kedua dari komunikasinya adalah menggunakan data yang benar. Jadi dalam setiap komunikasi diperlukan informasi-informasi yang baik dan benar sehingga bisa tergambar akurat apa maksud dari perbincangan. Sedangkan prinsip yang ketiga dari prinsip komunikasi yang sudah terjadi yaitu bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. Jadi di sini baik pihak coachee ataupun pihak coach, kedua-duanya saling mengembangkan potensi masing-masing. Adapun coach mengembangkan potensi keterampilan berkomunikasi, sedangkan coachee mengembangkan potensi dirinya dalam mengatasi masalah-masalah yang harus dihadapinya. Sehingga komunikasi tersebut memberdayakan dan menuntun rekan bicara untuk mampu saling berefleksi atas keadaan yang ada dan mengambil pesan makna dari bahan pembicaraan. Sedangkan yang prinsip komunikasi yang keempat yang sudah terjadi dalam sesi coaching tadi yaitu adanya rencana tindak lanjut atau aksi. Jadi dalam sebuah coaching jika diperlukan harus membuat rancangan konkret sebagai hasil proses komunikasi. Sehingga di akhir perbincangan semua sesi tadi sudah terbentuk komitmen atau tanggung jawab untuk mengambil pemecahan masalah yang bertujuan positif dan efektif. Nah, kemudian dalam 3 sesi tadi sudah muncul 4 aspek berkomunikasi yang cukup baik, yaitu yang pertama adalah komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini yaitu komunikasi yang terjadi untuk membangun kualitas hubungan dengan orang lain, ya. Yang terjadi dari komunikasi asertif ini yaitu adanya proses menyamakan kata kunci, di mana di sini yang untuk kasus pertama kata kuncinya adalah siswa merasa atau coachee dan coach merasa satu pemahaman, yaitu adanya permasalahan atau kasus menyendiri ya. Jadi kata kuncinya itu
tidak bisa bekerja kelompok atau harus mengatasi bekerja kelompok. Nah, kemudian yang kedua, kasusnya itu adalah merasa kesal atau merasa tidak nyaman ya dengan kondisi yang ada. Yang ketiga yaitu kasusnya terjadi semacam salah paham atau salah pengertian. Nah, seperti itu. Kemudian prinsip komunikasi, aspek komunikasi asertif ini yang muncul yaitu adanya bahasa tubuh yang sama, yaitu saling membutuhkan satu sama lain, saling merasa memerlukan untuk komunikasi. Yang ketiga dari komunikasi asertif ini yaitu sama-sama menyelaraskan emosi, artinya Koci mengucapkan, ketika Koci mengucapkan hal-hal yang emosional, coach tetap merasa tenang dan bisa memahami perasaannya. Nah, demikian aspek komunikasi pada komunikasi asertif. Adapun aspek lainnya dari komunikasi yang telah terjadi pada 3 sesi tadi, yaitu menjadi pendengar aktif. Di sini ada beberapa poin yang berkenaan dengan mendengarkan aktif, tadi sudah terjadi ya, yaitu teknik-tekniknya diantaranya adalah memberi perhatian penuh, menunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan respon-respon baik itu dalam bentuk kata-kata ataupun dalam bentuk anggukan-anggukan, raut wajah yang positif, kontak mata yang baik, postur tubuh, dan gerakan-gerakan tubuh. Sehingga walaupun hanya 1-2 kata merespon, namun itu merupakan suatu respon yang baik. Kemudian dari mendengar aktif ini yaitu menanggapi perasaan dengan tepat. Seperti menyampaikan bahwa coach memahami perasaan yang dialami oleh coachee. Atau misalkan memberikan tanggapan merasa kagum, merasa bangga dengan usaha yang telah dilakukan oleh coachee. Dan kemudian mendengar aktif ini juga salah satunya yaitu dengan menanyakan kembali pembahasan yang sudah dibahas atau mengulang kembali pernyataan-pernyataan coachee yang telah dikemukakan sebagai tanda bahwa coach mendengarkan ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh coachee. Nah, dari pendengar aktif ini ada juga aspek komunikasi yang muncul di sana adalah bertanya efektif. Coach telah melakukan praktek bertanya efektif, di antaranya adanya pertanyaan tertutup yang hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan singkat untuk meyakinkan keadaan coachee. Ya. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Di sana sudah terjadi juga. Dan yang selanjutnya yaitu aspek komunikasi yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik yang positif. Ya. Di sini umpan balik bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk memecahkan masalah dan lebih jauhnya lagi untuk berkarya. Nah, coachee memaknai umpan balik ini disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri secara khusus diberikan pada coachee ketika dalam proses coaching. Dan dorongan-dorongan positif ini perlu dilakukan agar coachee meneruskan hasil coaching sampai pada tahap aksi, tidak hanya pada tahap rencana. Jadi, umpan balik ini bisa diberikan pada saat berkomunikasi langsung atau secara spesifik, atau juga mengikut sertakan emosi dan apresiasi yang bisa ditunjukkan oleh coach, ya. Sehingga di sini pada akhir sesi coachee merasa cukup melakukan coaching dan bisa mengakhiri sesi coaching dengan sama-sama menghasilkan solusi yang baik. Demikian 3 sesi praktek coaching yang telah kami tampilkan. Semoga apa yang kami sajikan pada pertemuan praktek pelaksanaan coaching ini dapat menginspirasi, memberikan manfaat kepada para
guru yang menyimak tayangan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam semangat guru penggerak, belajar merdeka, belajar menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara pertama, kepada Pak Indra. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lina yang sudah menjadi pengamat di kasus yang ketiga ini, yang mana pengamatannya sangat luar biasa sekali ya, yang disampaikan oleh Ibu Lina, begitupun yang disampaikan oleh Ibu Mila tadi sebagai pengamat di kasus yang kedua. Ketika dilihat dari apa saja yang sudah dilakukan, baik dari kasus yang pertama, kedua, dan ketiga, ketika dikaitkan dengan model dan langkah dari model Tirta ini, semua kasus sudah menerapkan model Tirta, yang mana diawali dengan tujuan utama yang disampaikan dari coach, lalu tahap yang kedua yaitu identifikasi, lebih ke penggalian informasi yang dimiliki oleh coach dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh coach. Lalu selanjutnya juga ada tahap yang ketiga di mana rencana, yang mana tadi di rencana yang kasus yang pertama itu berkaitan dengan siswa yang menyendiri dan tidak mau bersosialisasi dikarenakan lebih nyaman sendiri. Lalu yang kedua tadi ada kasus tentang anak yang kesal dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang guru dengan menjanjikan suatu les privat yang diwajibkan, sedangkan posisi yang dihadapi oleh anak tersebut dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dalam hal ini tidak bisa membayar, mungkin ya, keberatan dalam membayar. Lalu selanjutnya di rencana aksi yang ketiga, di kasus yang ketiga ini tadi dilihat ini permasalahannya muncul dari rekan sendiri gitu ya, rekan sejawat dalam mengajar, dan dilihat tadi untuk rencana aksinya pun sudah bisa disampaikan dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang diangkat oleh coach gitu ya, sehingga coach di sini bisa menyampaikan apa saja rencana-rencana yang bisa dilakukan untuk menghadapi kejadian-kejadian ini. Dan tadi juga disampaikan ada rencana-rencana yang dekat gitu ya, yang dekat bisa dilakukan, dalam hal ini berkolaborasi dengan lawan bicaranya langsung gitu, karena lawan bicaranya secara langsung memahami dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lawan bicaranya. Dalam hal ini tadi Bu Mila sebagai coach dari permasalahan kasus yang ketiga ya Bu ya, yang ketiga. Nah, lalu yang selanjutnya di model yang Tirta ini, tahap yang terakhir ada tahap TA tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ini adalah lebih ke respon positif dari coach dalam hal menanggapi rencana-rencana yang akan dilakukan ketika nanti langsung ada di kehidupan nyata gitu ya, karena ini kasus ya, hanya kasus, dan ini menjadikan pembelajaran untuk kita semua supaya kita bisa nanti ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya kita mempunyai rencana aksi dan bisa dilakukan secara komprehensif, baik itu dari diri seorang coach dan juga diri seorang coachee. Mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan penampilan kelompok 4 ini. Mudah-mudahan dengan praktik pembelajaran coaching ini kita bisa menjadi guru yang sepenuhnya guru yang bertanggung jawab, guru yang memiliki jiwa panggilan terhadap keberpihakan kepada murid, sehingga kita nanti pembelajarannya akan lebih kreatif, aktif, menyenangkan, serta berbobot gitu ya Bu ya, bisa berbobot. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang diberikan oleh Pak Mahmud kepada kelompok 4 dalam hal ini. Lalu mungkin mohon maaf juga bila
tadi ketika penyampaian praktik coaching ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama dari hal-hal yang penyampaian secara improvisasi, karena ini mungkin bentuknya dan sifatnya latihan. Jadi kami memohon maaf kepada Pak Mahmud, kepada Bu Mila, Bu Lina, ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sami-sami Pak. Mungkin Ibu, terima kasih. Saya, Bu Mila, mau menyampaikan sesuatu, Bu Mila? Udah Pak, udah cukup. Cukup ya. Mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama dan kita lanjutkan dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Semangat. Semangat ya Bu ya.